Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifahluka adik-adikku dimanapun antum semua berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adikku hari ini ketemu lagi nih bareng Kak Fauzan, tentunya di Teladan Anak Soleh. Fa insya Allah nih adik-adik, selama 1 kali 30 menit ke depan, Kak Fauzan akan meneruskan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam mulai awal penciptaannya, pertemuannya dengan iblis dan juga Azazil. Nah, maka kita mulai saja nih kisahnya. Nah, adik-adikku, kisah dimulai daripada firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berkata kepada para malaikatnya, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala nih adik-adik berfirman kepada para malaikatnya, lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah akan menjadikan di atas muka bumi khalifah, seorang pemimpin. Maka mendengar itu para malaikat menjawab dan seraya protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka semua berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah engkau akan jadikan di atas muka bumi ini may yufsidu fiha, orang yang merusak di atas bumi, wa yasfiku dima, dan saling menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai para malaikat, sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang telah aku ketahui. Maka adik-adik, Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nah, adik-adik tahu nggak malaikat itu siapa? Malaikat itu disebutkan sebagaimana disebutkan oleh pensyarah kitab Aqidatul Awam dalam kitabnya Nurul Dhalam, dikatakan bahwasanya nih adik-adik, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari cahaya yang halus, yang lembut dan tembus pandang. Dan malaikat dapat berubah bentuk sesuai dengan yang dikehendaki, tetapi Allah hanya mengizinkan untuk bentuk-bentuk yang indah saja. Malaikat bisa berubah bentuk nih adik-adik. Dan para malaikat tadi kaget mendengar Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan seorang manusia yang terbuat dari tanah liat. Maka adik-adikku, saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam. Padahal kata para malaikat, apakah engkau akan menciptakan suatu kaum ya Allah yang akan merusak di atas muka bumi dan juga menumpahkan darah seperti kaum yang terdahulu? Karena dulu nih adik-adik di bumi Allah telah menciptakan suatu makhluk bernama Banul Jan. Banul Jan artinya adalah anak cucu jin. Sehingga para jin tadi bermaksiat di atas muka bumi Allah. Dan dulu para jin saling berperang dan menumpahkan darah. Sehingga Allah murka dan Allah kiamatkan mereka Banul Jan hingga ke semua keturunannya. Nah, adik-adikku, setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan keinginannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nih adik-adik menyuruh salah satu malaikatnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk turun ke muka bumi dan mengambil sebongkah tanah. Ketika malaikat Jibril turun ke bumi ingin mencangkul dan mengambil segumpal tanah di bumi, tiba-tiba bumi menjerit, tidak kuat dengan apa yang dilakukan malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril nggak tega nih adik-adik, dan malaikat Jibril pun balik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyerah atas perintah Allah Jalla Jalaluhu Azamatuh. Allah pun mengutus malaikat Mikail. Begitupun malaikat Mikail tidak tega terhadap bumi yang menjerit dengan sangat keras dan jeritannya didengar oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ketiga pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
malaikat Israfil yang ingin mengambil sebongkah tanah untuk dijadikan cikal bakal manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, ternyata pun tidak menyanggupinya mendengar bagaimana jeritan dan rasa sakit yang diderita oleh bumi sebab akan diambil segumpal tanahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat terakhir, yaitu malaikat Israil. Maka tiba saja malaikat Israil turun ke bumi, dan saat itulah salam wala kalam, enggak salam lagi, enggak ngomong lagi. Malaikat Israil langsung mencangkulkan cangkulnya, sejenis alat untuk menggali ke tanah, dan saat itu bumi menjerit dengan jeritannya yang dahsyat. Dan seketika itu nih adik-adik, didapatlah sebongkah tanah yang kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu nih adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Israil, "Wahai Israil, mulai saat ini engkau aku tugaskan untuk menjadi malaikat pencabut nyawa." Nah, adik-adikku, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Dibentuklah kedua matanya, kedua telinga beliau, kepala, kedua tangan dan kedua kaki. Sehingga setelah jadi, Nabi Adam alaihissalam ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di depan pintu surga yang terbuat dari cahaya. Dikatakan ya adik-adik bahwasanya Nabi Adam alaihissalam tingginya adalah 60 hasta atau 30 meter. Nabi Adam pun ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dinding pintu sorga. Nah, adik-adikku, kira-kira bagaimana ya kelanjutan Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam berada di pintu sorga? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Yang sempit rezeki, semoga Allah lapangkan rezekinya. Yang belum bisa umrah, semoga dimudahkan umrah. Yang belum haji, dimudahkan haji. Bersama ini kami ajak untuk ikut bergabung dalam program umrah, munajat umrah. Semoga Allah mudahkan kepada semuanya rezeki lapang ke umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang lebih indah dari menjawab panggilannya? Rindu Baitullah, kini saatnya Anda mewujudkan. Nikmati khusyuknya setiap doa yang terucap, setiap langkah yang penuh harap. Jadikan perjalanan ini bukan sekedar ibadah, tapi juga momentum mendekat kepadanya. Daftar sekarang. Hubungi 0852 6111 2022. Umroh dan haji bersama Al-Bahjah, bernilai sedekah dan dakwah. Nah, adik-adikku, maka setelah Nabi Adam alaihissalam yang belum diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala dipajang di pintu sorga, maka saat itu berlalu lalanglah para malaikat keluar dan masuk dari pintu sorga tersebut. Malaikat yang hakikatnya terbuat dari cahaya bingung dan heran serta takjub melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang baru ini, yang terbuat dari tanah liat. Maka mereka memperhatikan secara detail bagian-bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam. Maka tidak hanya sampai di situ nih adik-adik. Yang lewat di antara mereka adalah seorang pemimpin yang sangat cerdas daripada pemimpin-pemimpin sorga. Ia terbuat dari api yang sangat indah, berwarna merah, hijau, kuning, dan ungu. Makhluk ini disebut dan dipanggil dengan namanya, yaitu Azazil. Maka Azazil takjub dengan apa daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Adam. Maka dia melihat bagaimana mata Adam, dia melihat bagaimana bibir Nabi Adam alaihissalam, hingga dia melihat bagian perut Nabi Adam alaihissalam. Karena penasaran yang sangat, dia pun menyentuh bagian tengah daripada badan Nabi Adam alaihissalam.
Pun demikian adik-adik, badan yang disentuh oleh Azazil, perutnya yang dipegang daripada Nabi Adam alaihissalam pun menjadi bolong karena tertusuk jari Azazil. Ketika bolong, maka Azazil merasa telah merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ia langsung melarikan diri masuk ke dalam sorga. Maka bagian yang bolong ini pun hingga saat ini diturunkan kepada anak cucu Adam dengan bagian yang bernama pusar. Nah, adik-adikku, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mulai memasukkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Maka dimasukkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam sehingga ruh Nabi Adam masuk dari arah kepala. Ketika sampai ke mata, maka terbukalah kedua mata Nabi Adam alaihissalam. Ketika sampai ke hidung, maka mulailah hidung Nabi Adam menghirup udara yang segar. Sehingga sampai ke mulut, Nabi Adam mulai bisa berkata-kata dan telinganya juga mulai dapat mendengar sesuatu. Maka Nabi Adam alaihissalam dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan Nabi Adam untuk tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan berbagai disiplin ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam awal Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha." Thumma aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Maka di situ innaka antal alimul hakim. Maka di situ nih adik-adik, Allah Subhanahu wa taala setelah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam berbagai disiplin ilmu, Allah memamerkan dan menunjukkan kecerdasan Nabi Adam kepada para malaikatnya yang berbaris soft-sofa, berbaris dengan sangat rapi, soft demi soft. Di antara yang berbaris ada satu makhluk Allah yang terbuat dari api yang sangat indah, yaitu Azazil yang dikenal akan kecerdasannya. Setelah Allah memamerkan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hai para malaikatku, kasih tahulah kepadaku, beritahulah kepadaku apa nama benda-benda ini. Maka para malaikat yang belum pernah diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala pun menyerah dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka para malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki pengetahuan tentang itu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala lantas melihat ke arah Nabi Adam dan mengatakan qala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim, beritahu kepada mereka para malaikat dengan nama benda-benda ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka tatkala Nabi Adam alaihissalam menyebutkan nama benda itu satu persatu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala saat itu mengatakan kepada para malaikatnya, alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hai para malaikatku, tidakkah telah aku katakan kepada kalian semua bahwasanya aku Allah telah akan mengetahui daripada kegaiban 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan aku Allah telah mengetahui apa-apa yang nampak dan apa-apa yang disembunyikan oleh kalian. Maka saat itu para malaikat pun takjub dengan kehebatan Nabi Adam alaihissalam. Lantas pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya, wa idz qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis.
Maka tatkala kami katakan, kata Allah, kepada para malaikat kami, usjudu, sujudlah kalian semuanya, li Adama, kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat yang berbaris tadi semuanya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis, laknatullah alaih. Nah, adik-adikku, bagaimana ya kisah kelanjutannya? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Beli furnitur full bahan jati? Ada. Furnitur bahan impor? Ada. Perlengkapan furnitur pernikahan? Banyak. Beli perlengkapan elektronik? Banyak. Beli sepeda dewasa dan anak? Lengkap. Gratis tanpa ongkos kirim wilayah 3. Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Harga terjangkau, kualitas terbaik. Juga tersedia pabrik es kristal bagi Anda yang ingin usaha es. Belanjakan kebutuhan Anda di Agung Jaya Putra Furnitur, Jalan Raya Bunut, nomor 1, Karadenan, Cirebon. Atau hubungi kami sekarang 0813 2402 6644. Sekali lagi 0813 2402 6644. Agung Jaya Putra Furnitur. Belanja Anda bernilai pahala jariah. Nah, adik-adikku, maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk sujud dan hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, maka mereka para malaikat-malaikat tadi sujud li Adam, kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis laknatullah alaih. Aba wastakbara, iblis menolak. Wastakbara, dan iblis melakukan kesombongan. Wa kana minal kafirin, dan iblis adalah termasuk daripada orang-orang yang kafir dan tertutup dari hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adikku, saat itu iblis yang awalnya bernama Azazil, pemimpin di surga, diangkat sebab kecerdasannya pun menjadi rendah dan hina sebab satu kesombongan menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud dan hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka saat itu iblis yang menolak dan melakukan kesombongan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nih adik-adik. Maka qala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis, apa yang menyebabkanmu, apa yang mencegah dirimu alla tasjuda, untuk engkau sujud li id amartuk, tatkala aku perintahkan kepadamu. Apa penyebab engkau tidak mau menaati perintahku? Maka saat itu iblis mengatakan, ya Allah, aku iblis, khairum minhu, lebih baik daripada si Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan si Adam dari tanah liat. Menurut iblis nih adik-adik, api lebih mulia dari tanah liat. Tanah liat hina, diinjak-injak dan hitam pekat warnanya. Menurut iblis, api yang menyala-nyala yang menunjukkan keagungannya adalah lebih pantas dihormati daripada tanah liat. Maka bagaimana iblis yang terbuat dari api harus sembah sujud kepada Nabi Adam yang terbuat dari tanah? Maka saat itu nih adik-adik, iblis pun diusir daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba saja nih adik-adik, iblis melakukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala iblis berkata, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah aku, panjangkanlah umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya manusia. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat ya Allah. Qala, maka Allah berfirman, innaka minal munzarin. Iblis, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang menunggu dan dipanjangkan umurnya. Tiba saja iblis berucap dan berkata, maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, kepada iblis, qala khruj minha mad'uman madhura. Sudah iblis, keluar engkau dari sorga mad'uman dalam keadaan hina, madhura dan terusir. Maka saat itu diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sorga. Tapi sebelumnya iblis telah berjanji kepada Allah untuk
membalas dendam kepada Adam dan juga anak keturunannya untuk selalu menggoda dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Iblis tidak bisa mengganggu kita manusia dari arah atas, sebab itu adalah arah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iblis gak mau mengganggu manusia dari arah bawah, sebab arah bawah adalah arah kehinaan. Sedangkan iblis menyombongkan diri atas manusia, maka iblis menolak mengganggu anak keturunan Nabi Adam, yaitu manusia, dari jalan bawah. Nah, adik-adik, maka itulah daripada bagaimana janji iblis kepada Allah untuk mengganggu anak cucu Adam. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat bahwasanya tidak bisa diganggu dari mereka kecuali adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang soleh, iblis tidak dapat mengganggunya dan juga tidak dapat menyentuhnya. Nah, adik-adikku, maka jangan sampai kita menjadi salah satu daripada anak cucu Adam yang tergoda dengan godaan iblis, laknatullah alaih. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya kisah kelanjutan Nabi Adam alaihissalam tinggal di dalam sorga seorang diri? Nah, tak terasa nih adik-adik, sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Fa insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh.